lebih kecil piramidnya, itu tingginya hanya 148 ya. Sama posisinya adalah untuk peletakan daripada mayat Raja Cheops. Nah, di Firaun itu adalah sebuah nama. Jadi nama-namanya itu Raja Djoser, Raja Cheops, Raja Mungkaro, Raja Ramses, ya, Raja Cleopatra, Ratu Cleopatra, dan nama-namanya seperti itu. Nah, Firaun adalah sebuah nama untuk yang menguasai. Bahwa Mesir ini dulu Firaun itu berjaya kurang lebih 330 Firaun yang menguasai Mesir selama 3000 sebelum Masehi ini. Subhanallah ya, banyak lagi pada raja-raja dulu yang membina. Dan terakhir itu adalah raja daripada Tutankhamun. Yang Tutankhamun ini adalah raja yang kaya sekali, yaitu dengan kekayaan emasnya. Itu sudah Firaun sudah gunakan dulu dengan gunakan emas, dan itu masih kita tengok di museum. Baiklah teman sekalian, kita berada di sana nanti ini ya. Ini kita berada 5 menit saja ya. Masa kita singkat saja. Tak nampak lah. Cuba buka bang. Yang apa? Ada orang ni. Tidak, saya minta. Idea ya. Senyum. Satu, dua, tiga. Okey, thank you. Tak nak ambilkan tu tak? Oh. Ben ni ya. Ben. Satu, dua, tiga. Gold piece $5. Home street $5. No money. Pegang bendera. Oh ya. Bendera. Gambar je pegang bendera. Jangan minum kuku. Yang mana satu? Ada satu. Tak ada, awak jangan kamera ambil dia. Haji Latif ni boleh je dia. Ambilkan kad saya kakak berdua saya boleh tak? Jaga tak unta, jaga tak unta. Unta tak. Tak terang pijat lah tempat bau nanti. Tak nak. Ha? Nak makan tengah hari ni bau. Pasal Udara tukaran daripada masa yang sudah 3000 sebelum Masehi. Coba bayangkan bagaimana sebelum Masehi ini sudah tua sekali. Dan kita hadir di sini adalah untuk mengambil iktibar, subhanallah, bahwa umat-umat terdahulu memang bukti mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih secara fisikal dia, dan juga secara akal pun belum tentu ya dengan yang sekarang ini. Tapi kita tengok betapa kuat-kuatnya mereka membawa batu yang begitu beratnya 250 ton, pembinaan macam ini, yang ketika itu alat yang tradisional saja yang ada. Jadi kalau maklumat kita sekarang ini memang museum scholar boat, bahwa di situ ada peninggalan daripada sampan atau biduk-biduk yang digunakan pada masa Firaun yang ada di muka sungai Nil, di muka piramid ini, bahwa mengatakan kalau sungai itu pernah mengalir di muka daripada piramid ini, yang mana batu-batu diambil. Nah, di sinilah di scholar boat ini kerangka-kerangka daripada sampan-sampan yang ada pada masa dulu yang digunakan. Ini ada sebelah kanan kita ini, sebelah kiri kita. Yang di mana di samping scholar boat ini itu ada piramid-piramid kecil juga sebenarnya, tapi itu sudah habis ya, batu-batunya sudah habis. Dan batu-batu ini digunakan, teman-teman sekalian, itu adalah untuk pembinaan daripada benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di daerah bandar kota Kairo. Itu ada Citadel Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada di permukaan paling tinggi di atas bukit.
Dan dia gunakan batu-batu pembinaan daripada Citadel itu adalah mengambil daripada kuil-kuil yang ada di piramid ini. Jadi kalau tadi tuan-tuan tengok sembalinya tuan-tuan sekalian dari jauhlah di Mekah, Madinah, kemudian Jordan, Kudus, kemudian datang lagi ke Mesir ini, tuan-tuan bisa tengok. Nah, inilah tuan-tuan sekalian, sebelah kanan kita adalah Sphinx, ya, Sphinx kepala manusia berbadan singa yang panjangnya kurang lebih 20 meter, ya, kemudian dengan tinggi, ya, itu bisa kita tengok dari sini. Yang ini adalah yang dibina oleh Raja Cheops, raja yang pertama. Dulu patung ini handsome ya tuan-tuan sekalian ya. Dia bentuknya handsome, tapi banyak orang Jawa datang, dia berubah jadi Melayu lah. Ya. Jadi orang Melayu sudah hidungnya sudah tak ada lagi ya. Dia sudah duduk. Nah, di sebelah kanan itu ada kuil tuan-tuan sekalian. Nah, kuil-kuil batu-batu ini itu tinggi-tinggi hanya batu-batu saja. Nah, dulu sebelum di lampu dan suara yang terdengar dari untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan tentang sejarah bagaimana Firaun dulu. Oh, bila lepas. Gambar dia lepas. Oke, silakan ambil gambar dari sini saja. Okey. Sebab ini tidak ada parking. Parking ada di buku kita kurang lebih 200 meter. Jadi mau ambil gambar silakan dalam bas ini. Gambar luar tu. Dia lambat-lambat. Di dalam baik. Okey. Siapa nak order dengan saya? Saya jual. Memiliki buah-buah tersendiri. Macam musim sejuk ni, itu buah-buah yang bermunculan macam buah jus orange, kemudian buah daripada delima, kemudian tak banyak, tapi kalau musim panas itu banyak sekali. Ada buah semangka, ada watermelon, ada buah grapes, yang semua satu ikon kutun Mesir juga kutun terbaik di dunia, dan dia biasa ekspor itu ke Italia, ke Eropa, juga di negara-negara maju. Nanti tuan-tuan bisa tengok bagaimana dia punya kualiti dia. Nah, di sini pun di kedai ini banyak juga. Tradisional, mau kita solat di hotel atau kita solat di airport, ya, itu lihat kondisi. Kalaupun nanti kita di airport, itu asar pukul 2.45 menit. Jadi nanti diniatkan jamak takhir saja. Tapi kalau nanti tuan bisa melakukan aja, jauhlah ke tempat yang lebih dalam lagi di pedalaman Mesir, yaitu ke tempat makam-makam para aulia. Juga akan pergi ke Iskandaria. Seperti tadi yang saya ceritakan, bahwa Mesir adalah kota yang yang cantik sekali di Iskandaria itu, dengan view Laut Mediterranean. Dan di sana juga ada makam-makam para aulia, juga makam Nabi, yaitu Nabi Daniel. Nah, tuan-tuan baru dengar, itu ada makam Nabi Daniel, itu berada di daerah Iskandaria. Nanti bisa lepas daripada jauhlah di Singapura akan menemukan itu, tapi di sini tidak ada. Tapi kawan-kawan pelajar-pelajar Indonesia khususnya, itu dia membuat ada usaha macam itu, tempe, dia buat tempe, tahu, dia buat tahu juga di sini. Jadi memang subhanallah, pelajar-pelajar daripada Indonesia ini survive hidup ya, tuan-tuan sekalian. Mereka buat itu dan banyak dikonsumsi oleh pelajar-pelajar di luar Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Dan pelajar yang saat ini terbanyak itu adalah Malaysia, kurang lebih mereka ada 15.000,
yang belajar di sini, yang di Mesir ini.